Nama saya Dwi Handoko Putro. Saya pegawai di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Saat ini saya menjabat sebagai Rekayasa Madya di balai ini. Perlu saya informasikan bahwa salah satu kegiatan di balai ini adalah melakukan perekayasaan di bidang pembesaran lobster, mulai dari benih-bening sampai ke segmentasi 4, artinya 150 gram ke atas. Secara global, kegiatan ini memang kami dibagi menjadi dua, yaitu ada di darat dan ada di laut, di KJA. Ya, di sini akan saya sampaikan kegiatan khususnya yang ada di darat, yaitu pendedaran segmen 1, yaitu mulai dari benih-bening sampai ke ukuran 5 gram. Untuk mendapatkan 5 gram, sampai saat ini rata-rata waktu yang kami perlukan selama 3 bulan pemeliharaan. Di dalam 3 bulan pemeliharaan ini pun kami melakukannya, kita bagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang tahap pertama itu dari 0 bulan sampai 2 bulan, kemudian bulan kedua sampai bulan ketiga. Pada tahap pertama ini memang secara behaviornya, benih-bening ini memang agak sedikit lambat di awal-awal perkembangan. Namun setelah ukuran tertentu, itu grafik peningkatan atau percepatan pertumbuhannya akan semakin cepat. Di sini memang boleh dibilang bahwa kunci daripada kegiatan pembesaran lobster itu adanya adalah di pendedaran segmentasi 1. Kegiatan yang kami lakukan itu memang kita mencoba untuk merubah pola yang umumnya di dalam pemeliharaan BBL itu selama ini menggunakan kerang, kemudian pakan ikan segar gitu. Nah, di sini kalau kita berbicara secara global untuk budidaya, apabila kita mau istilahnya mengatakan mau produksi massal, secara otomatis kita nggak bisa terlepas dari pakan buatan. Nah, kebetulan kami juga sudah melakukan inovasi untuk mencoba menggunakan pemeliharaan ini menggunakan pakan buatan. Namun memang belum hasil secara konkretnya kami belum berani mengekspos karena kami masih perlu mengulang kembali, sehingga apa yang kami sampaikan itu setidaknya tidak jauh dari kenyataannya. Pakan buatan yang kami gunakan memang bertahap, mulai dari kita coba pakan ikan, pakan udang, dan hasilnya secara umum itu ternyata benih lobster ini mau mengkonsumsi pakan buatan. Kemudian kalau untuk tekniknya, memang beberapa teknik sudah mencoba kami pelajari juga, seperti misalkan wadah. Kita juga ingin mengetahui apakah memang pemeliharaan BBL itu memerlukan wadah khusus. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan untuk sementara, ternyata kita diberi keistimewaan bahwa benih lobster ini memang tergolong kuat, sehingga ternyata kami sementara ini boleh menyampaikan bahwa pemeliharaan benih lobster itu bisa dilakukan di wadah kecil, sedang maupun besar. Demikian juga dengan kedalaman kami juga coba lihat. Di kedalaman yang mulai dari 20 cm sampai 1 meter itu pun juga mampu tumbuh dengan baik. Memang dalam prosesnya itu ada semacam sedikit perbedaan. Namun sekali lagi kami masih terus mengkaji apakah memang efektif benar menggunakan kedalaman yang dalam, misalkan 1 meter atau bahkan 1 meter lebih,
karena mengingat kembali lagi kalau kita mengarah ke budidaya, berbicara masalah budidaya, secara otomatis kita harus membuat kondisi itu simple dan mudah dilakukan, dan nantinya salah satu tugas dari balai ini adalah kita membuat suatu paket teknologi yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Artinya kita akan selalu menyederhanakan dan menyederhanakan, termasuk wadahnya. Untuk shelter, sampai saat ini kami menyarankan shelter yang digunakan adalah menggunakan semen cor, karena ini terbukti bahwa benih maupun BBL itu sangat nyaman kalau mendapatkan atau diberikan shelter berupa semen cor. Namun di dalam prakteknya saya juga menggunakan selain semen cor, kita juga menggunakan waring hitam. Karena memang waring hitam ini ternyata dari warna hitam ini menimbulkan semacam keteduhan atau kenyamanan bagi lebih gitu bagi benih ini. Untuk benih ini memang shelter ini sangat memegang peranan penting. Jadi secara keseluruhan sampai saat ini kematian tertinggi selama pemeliharaan BBL atau benih lobster itu kami sinyalir ada dua. Yang pertama adalah karena kanibalisme. Yang kedua adalah karena gagal molting. Jadi dua faktor ini yang membuat kenapa sejauh ini kami simpulkan itu sebagai penyebab utama SR daripada pemeliharaan benih ini sangat rendah atau belum tinggi. Shelter ini salah satu upaya kami, pendekatan kami bahwa dengan menggunakan shelter inilah kita bisa berharap untuk bisa menekan tingkat kanibal. Karena memang pada saat kanibalisme ini umumnya terjadi juga pada saat-saat di mana ada molting gitu. Nah, apabila pada saat molting dia tidak mendapatkan tempat bersembunyi yang sangat aman, nah disitulah akan terjadi kanibalisme itu. Nah, salah satu upaya adalah kita menggunakan shelter-shelter yang tepat gitu, yang disukai oleh benih itu. Itu kenapa kami sangat menyarankan bahwa penggunaan shelter harus sesuai baik jumlah maupun bentuk dan desainnya. Untuk yang berikutnya selain karena kanibalisme selain karena dipicu, pertama kan masalah pakan juga, itu juga sebagai pemicu kenapa ada terjadi kanibalisme. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan itu adalah dengan memberikan pakan yang cukup. Jadi untuk saat ini kami masih mencoba untuk mencari formulasi yang tepat. Uji coba atau prekayasaan yang kami lakukan saat ini rata-rata menggunakan 20-25% daripada total berat badan. Nah, sejauh ini memang hasil daripada aplikasi penggunaan atau penerapan dosis 25% dari TBW itu sudah cukup lumayan bagus, meskipun kita masih terus tingkatkan. Adapun jenis pakan yang kita gunakan ini juga sangat berpengaruh, karena memang salah satu kenapa benih itu sifat kanibalismenya akan muncul itu juga karena nutrisi atau kandungan daripada pakan itu apakah sudah lengkap apa belum, sehingga kita juga mencoba berbagai macam. Selain kombinasi pakan seperti pakan rujak, pakan kerang, kita juga mencoba untuk pakan buatan, karena pakan buatan kalau kita bicara budidaya secara otomatis kedepannya, apalagi kita sudah berbicara massal,
kita tidak akan pernah terlepas dari bagaimana pemanfaatan daripada pakan buatan. Nah, kembali lagi, karena ini masih hal yang baru dan kami juga masih belum mengetahui secara persis, kami mencoba baik itu pakan ikan, kemudian kita juga menggunakan pakan udang, pakan buatan udang maksudnya, dan sejauh ini itu memang hampir semua pakan yang kita berikan dia mau. Kita mungkin untuk ke depannya kita akan mulai masuk ke melihat nutrisinya. Jadi kebutuhan nutrisi yang sesuai untuk benih itu apa, sehingga dengan harapan kalau nutrisi yang dibutuhkan itu sudah sesuai, tingkat kanibalismenya itu akan menurun. Di samping itu, kematian yang berikutnya adalah disebabkan oleh gagal molting. Gagal molting itu pun kami sinyalir bahwa kekurangan beberapa zat atau beberapa nutrisi esensial sehingga dia gagal molting. Nah, inilah ya penyebab kematian. Kalau dari kegiatan secara keseluruhan, rata-rata derajat kelangsungan hidup atau SR yang kami dapatkan mulai dari benih sampai ukuran 2 gram atau 2 bulan pemeliharaan itu berkisar antara 30 sampai 40%. Pada bulan kedua sampai bulan ketiga itu mampu mencapai 7 sampai 80%. Nah, itu yang kami lakukan, sehingga kalau kita breakdown secara keseluruhan untuk memproduksi ukuran 5 gram itu kita setidaknya bisa 25%. Itu rata-rata yang kami dapatkan selama ini. Mudah-mudahan nanti dengan peningkatan atau perbaikan baik itu metode, cara ataupun teknik-teknik yang lain melalui perekayasaan, mudah-mudahan nanti tidak memerlukan waktu yang lama meningkatkan SR ini, termasuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering timbul di dalam pembudidayaan. Selama pemeliharaan, untuk saat ini kepadatan yang kami uji cobakan itu antara 100 sampai 200. Namun kalau untuk istilahnya yang kami sarankan sebaiknya tidak lebih dari 100 ekor per meter persegi. Jadi apabila pengen melakukan suatu kegiatan pendedaran, kita bisa menyesuaikan berapa kebutuhan daripada benihnya, kemudian berapa banyak atau berapa tempat yang kita punya, dan kita tidak terikat mau bentuk apa aja boleh, ukuran berapa aja boleh, dan kita tinggal melihat kapasitasnya, kita sudah bisa menghitung. Sekali lagi saya sarankan untuk kepadatan sebaiknya tidak lebih dari 100 ekor per meter persegi. Jadi kalau misalkan mau kita simpulkan atau kita ambil garis-garis pentingnya di dalam segmen 1, yang pertama proses pemeliharaan, jangan lupa untuk menjaga agar kondisi wadah, kondisi media pemeliharaan selalu bersih. Artinya penyiponan kalau mau merunut dari sini bisa 2 kali sehari sebelum pemberian pakan. Kemudian penggunaan shelter, gunakan shelter yang berwarna cenderung memberikan kesan gelap, karena ini akan memberikan kenyamanan ke benih. Kemudian pakan untuk saat ini kalau mau mengambil pertumbuhannya mau cepat, kita gunakan pakan alami, karena pakan buatan sampai saat ini masih dikaji. Namun sebagai alternatif kita bisa memanfaatkan pakan buatan. Misalkan pakan alaminya sempat tersendat atau seperti apa, kita bisa memanfaatkan
pakan buatan sebagai alternatif. Nah, mudah-mudahan nanti pada gilirannya kita bisa mendapatkan formulasi yang tepat sehingga kita sudah tidak tergantung lagi dengan pakan alami dan kita sepenuhnya bisa menggunakan pakan buatan. Kemudian lama pemeliharaan, saya menyarankan bahwa itu setiap bulan itu diupayakan untuk pindah bak, pindah wadah secara total, karena kita mengantisipasi jangan sampai ada semacam penumpukan kotoran terutama di bawah shelter yang memang notabene susah kita bersihkan, sehingga 1 bulan harus kita pindah ke wadah yang lain. Kemudian juga kita mengatur kepadatan tadi 100 tidak lebih dari 100 ekor per meter persegi. Kemudian setiap pemberian pakan itu kita upayakan, karena dia ini kita belum menemukan formulasi yang tepat. Pakan buatan, kalau memberikan paket pakan buatan paling tidak kita berikan 4-5 kali sehari. Kemudian untuk mendapatkan ukuran 5 gram itu setidaknya kita memerlukan waktu sekitar 3 bulan dengan SR sekitar antara 25-30%. Harapan atau keinginan yang ingin kami wujudkan yaitu kita akan mengupayakan sebisa mungkin untuk bisa memproduksi massal dengan SR yang tinggi, kemudian dengan teknik atau metodologi yang sangat sederhana sehingga ini nanti bisa diaplikasikan di masyarakat, artinya bisa diterapkan oleh masyarakat sehingga suatu saat pembudidaya atau petani siapapun bisa melakukan, tidak harus dengan teknologi yang tinggi. Jadi intinya kami akan mengupayakan sebisa mungkin membuat teknologi sesederhana mungkin sehingga bisa diaplikatif gitu untuk teman-teman pembudidaya, khususnya pembudidaya lobster di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa ada empat komoditas yang menjadi unggulan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu udang, lobster, rumput laut, dan kepiting. Dan khusus untuk lobster ini, kami di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sangat menyambut baik Permen KP nomor 17 tahun 2021 yang memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha budidaya lobster bahkan dari tahap paling awal, dari mulai benih lobster BBL. Dan kami di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sudah melaksanakan beberapa kegiatan, beberapa terobosan untuk pengembangan teknologi budidaya lobster ini, khususnya untuk tahapan di paling awal ini, yaitu budidaya benih-benih lobster. Yang kami lakukan di balai diantaranya adalah melakukan kegiatan budidaya pada segmentasi yang pertama, yaitu memelihara benih-benih lobster menjadi ukuran 5 gram dan seterusnya. Ada 2 inovasi yang kami laksanakan di balai ini, yaitu pemeliharaan dengan sistem land base atau di daratan, dan juga pemeliharaan dengan sistem sea base atau di laut. Pemeliharaan BBL di daratan ini kami laksanakan di wadah-wadah di darat, yaitu di bak dan juga di bak fiber, dengan beberapa verifikasi, yaitu untuk bentuk wadah, kemudian kepadatan pakan, dan juga bentuk shelter. Dan kemudian untuk di laut kami melaksanakan kegiatan inovasi dengan langsung menggunakan jaring pada keramba jaring apung untuk memelihara benih-benih lobster.
secara umum teknologi sudah dikuasai untuk pemeliharaan atau budidaya lobster dari stadia atau dari tahapan paling awal ini, dan ini juga siap untuk didiseminasikan atau dikembangkan atau disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pembudidaya laut khususnya akan segera bisa mengadopsi teknologi yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, khususnya di balai-balai perikanan laut. Pada tahapan awal, alhamdulillah kami juga sudah bisa memproduksi benih lobster sesuai dengan ukuran yang tercantum di dalam Permen KP nomor 17 tahun 2021, yaitu bahwa dari BBL menjadi 5 gram, kemudian 5 gram menjadi 30 gram, dan seterusnya 30 gram menjadi 150 gram, dan di atas 150 gram. Dan tahapan pertama ini dari BBL menjadi 5 gram merupakan tahapan yang paling sulit, paling kritikal, sehingga teknologi ini harus segera diketahui. Dan kami di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung minggu lalu sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan budidaya lobster ini, khususnya untuk tahapan paling awal, dan teknologi sudah disampaikan kepada pembudidaya. Kemudian juga kami memberikan bantuan benih berukuran 5 gram kepada pembudidaya untuk digunakan sebagai bahan baku kegiatan budidaya. Belum banyak yang kami berikan, baru 2.500 ekor, namun ini saya harap menjadi pendorong atau pemberi semangat kepada para pembudidaya bahwa kita juga bisa membudidayakan lobster mulai dari tahapan paling awal, dari benih-benih lobster. Dari awal itu kami berbudidaya ikan untuk pembesaran ikan. Dengan adanya bantuan benih lobster ini, antusias sekali. Terbukti hasil budidayanya juga bagus. Dan untuk kematian ininya, lobsternya bisa dikatakan kurang. Jadi kami juga harapannya untuk semua anggota kelompok bisa terus membudidaya lobster. Saya sampaikan juga kepada rekan-rekan para pembudidaya bahwa kita punya potensi yang besar, ketersediaan BBL yang melimpah, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, dan perlu kami sampaikan bahwa teknologi sudah dikuasai, dan rekan-rekan pembudidaya bisa melaksanakan atau mengadopsi teknologi tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa kalau benih-benih lobster ini dibiarkan di alam, dia hanya akan hidup sebesar 0,1% tingkat kelangsungan hidupnya. Bahkan mungkin bisa lebih kecil lagi. Sementara kalau kita pelihara di kondisi budidaya dengan teknologi yang kita kembangkan ini, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 60-70%. Ini saya pikir terobosan yang luar biasa dalam kegiatan budidaya lobster di Indonesia. Dan kami juga sangat berterima kasih atau sangat menyambut baik Permen KP nomor 17 tahun 2021 ini, karena dengan Permen KP ini tidak ada alasan bagi kita semua pembudidaya untuk tidak melaksanakan kegiatan budidaya. Untuk rekan-rekan para pembudidaya laut, khususnya para pembudidaya lobster, kami sampaikan bahwa teknologi budidaya dari tahapan paling awal, dari mulai BBL dan seterusnya, ini sudah didapatkan dan bisa diadopsi,
dan kami berikan tetap semangat untuk rekan-rekan para pembudidaya bahwa kita punya benih yang melimpah dan kita punya pasar yang cukup luas di luar negeri, dan kita juga punya kemampuan, sehingga mari kita sama-sama kembangkan budidaya lobster ini di Indonesia. Tetap semangat, kami siap mendampingi dan siap membantu rekan-rekan pembudidaya lobster.